Malam itu, laut yang tampak tenang tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran. Pasukan TNI Angkatan Laut menemukan sebuah kapal raksasa penuh sembako milik rakyat, yang hendak diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Ledakan bom dari dasar laut mengguncang samudera, baku tembak pecah, dan satu persatu perampok bertopeng berhasil ditangkap. Namun yang mengejutkan, dari balik penyelidikan, terungkap dalang besar yang selama ini dipuja sebagai pahlawan rakyat. Ternyata pengkhianat negeri. Bagaimana semua ini terbongkar? Inilah kisahnya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai kisah ini, tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Malam itu lautan terlihat tenang, gelombang berayun perlahan di bawah cahaya bulan. Namun di atas kapal perang yang tengah berlayar di perairan strategis, pasukan TNI Angkatan Laut tidak pernah mengenal kata lengah. Mereka berjaga dengan disiplin tinggi, pandangan tajam mengawasi setiap titik hitam yang bergerak di kejauhan. Di ruang kendali, suara alat navigasi terdengar berulang, memecah kesunyian malam. Lampu-lampu kecil berkelip, menandakan segala sistem berjalan normal. Komandan kapal berdiri tegak, matanya menyapu layar radar yang menampilkan tanda-tanda kapal di sekitar mereka. Semua tampak biasa, hingga sebuah titik asing muncul perlahan, bergerak pelan menuju laut lepas tanpa memberikan sinyal identitas. Komandan mengerutkan kening. Kapal itu aneh, gumamnya. Ia segera memerintahkan tim siaga. Suasana di kapal berubah tegang. Prajurit berbaris cepat, senjata dipersiapkan, dan tim penyelam mulai mengenakan perlengkapan. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi, namun disiplin membuat mereka siap untuk segala kemungkinan. Semakin dekat, siluet kapal itu mulai terlihat samar. Besar, gelap, dan nyaris tanpa aktivitas di dek. Tidak ada bendera, tidak ada lampu, seolah berusaha menyatu dengan kegelapan. Namun pengalaman membuat TNI AL paham, kapal yang menyembunyikan jati diri pasti sedang membawa sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan, laut masih tampak damai, tapi di dalam dada para prajurit, detak jantung berdegup lebih kencang. Malam itu bukan sekadar patroli biasa. Mereka belum tahu apa yang akan ditemukan, tapi firasat mengatakan akan ada sesuatu yang besar terbongkar. Kapal perang TNI AL terus melaju, mendekati titik asing yang sejak tadi tertangkap radar. Angin laut berhembus dingin, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Namun bukan angin malam yang membuat bulu kuduk berdiri, melainkan suasana tegang yang semakin menebal di atas kapal. Dari kejauhan, sosok kapal misterius itu mulai jelas. Tubuhnya besar, cat luarnya kusam, dan lambung kapal tampak penuh goresan. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda resmi, seolah kapal itu hantu yang mengambang di permukaan laut. Komandan mengangkat teropong, matanya menajam, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Siapkan tim, kita tidak boleh lengah. Di dek utama, prajurit bersenjata lengkap sudah berbaris. Senjata mereka diarahkan ke arah kapal asing itu, jari-jari menempel tegas di pelatuk. Sementara di sisi lain, tim penyelam elit bersiap masuk ke laut. Mereka menunggu aba-aba, tubuh mereka sudah siap menerobos gelapnya ombak. Ketegangan semakin terasa ketika kapal misterius itu tetap tidak memberikan sinyal balasan. Dalam protokol laut, setiap kapal yang melintas wajib menyalakan lampu tanda atau memberikan isyarat. Namun kapal ini tetap membisu seakan sengaja menantang. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara besi beradu dari arah kapal tersebut. Lalu, kilatan api kecil muncul sebentar di bagian buritan, sebelum padam kembali. Komandan mengerutkan alisnya. Itu bukan kapal kosong, gumamnya. Tanpa ragu, ia memberi aba-aba. Tim penyelam meluncur ke laut dalam senyap. Tubuh mereka menghilang di bawah permukaan gelap. Di atas kapal, prajurit tetap siaga, senjata terangkat, mata awas menatap setiap sudut. Semakin lama, firasat buruk semakin kuat. Kapal itu bukan sekadar kapal tanpa identitas. Ada sesuatu di dalamnya yang berusaha disembunyikan.
Malam yang tenang perlahan berubah menjadi malam penuh misteri. Suasana laut semakin mencekam. Hanya suara ombak yang sesekali menghantam lambung kapal, seolah ikut menyaksikan ketegangan malam itu. Di bawah permukaan laut, tim penyelam TNI AL berenang dengan gerakan senyap. Lampu kecil di helm mereka berkilau redup, menembus kegelapan. Nafas mereka berat, namun teratur, bergema di dalam tabung oksigen yang mereka bawa. Mereka mendekat ke kapal misterius itu dari sisi lambung. Saat salah satu penyelam mengarahkan senter khususnya ke bagian bawah kapal, matanya terbelalak. Ini bukan kapal biasa, bisiknya melalui alat komunikasi di telinga. Terlihat pintu baja tersembunyi di bawah air, lengkap dengan rantai pengunci yang tebal. Di atas kapal perang, komandan menerima laporan itu. Ia mengepalkan tangan, wajahnya semakin serius. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu, katanya dengan nada mantap. Lalu ia memerintahkan, teruskan pengintaian. Jangan terburu-buru menyerang. Kita harus tahu isi kapal itu. Sementara itu, di dek kapal misterius, beberapa bayangan bergerak cepat. Lelaki-lelaki bertopeng hitam muncul, tubuh mereka tinggi besar, memegang senjata laras panjang. Mereka berbicara dengan suara rendah, memastikan kapal tetap melaju tanpa diketahui siapapun. Namun mereka tidak sadar, mata-mata TNI AL sudah mengintai setiap langkah mereka dari jauh. Salah satu penyelam akhirnya berhasil menyelinap ke pintu baja bawah air itu. Dengan alat khusus, ia membuka sedikit celah, lalu menyelipkan kamera kecil. Gambar langsung terkirim ke layar monitor di kapal perang TNI AL. Saat layar menyala, semua mata membelalak. Tampak tumpukan karung beras, minyak goreng dalam jerigen, gula putih, dan bahan pangan lain dalam jumlah sangat besar memenuhi ruang kargo kapal. Labelnya jelas, semua itu berasal dari Indonesia, hasil panen dan produksi dalam negeri. Barang-barang itu seharusnya untuk rakyat, tapi kini sedang dikirim ke luar negeri secara ilegal. Komandan menghela nafas panjang, matanya penuh amarah. Ini bukan sekadar penyelundupan kecil. Ini perampokan besar-besaran terhadap rakyat kita, ucapnya dengan nada berat. Para prajurit di sekelilingnya menggenggam senjata lebih erat, darah mereka mendidih mendengar kenyataan itu. Namun belum sempat mereka bergerak lebih jauh, sesuatu terjadi. Dari dalam kapal misterius, terdengar suara mesin aneh. Beberapa detik kemudian, gelombang laut bergetar. Salah seorang penyelam berteriak lewat radio. "Komandan, mereka menyalakan alat pemicu. Ada getaran dari bawah laut." Mata komandan langsung melebar. Ia tahu betul apa artinya. "Bom laut!" teriaknya lantang. Dan benar saja, sekejap kemudian ledakan keras menghantam perairan. Air laut memercik tinggi, guncangannya membuat kapal perang TNI AL bergoyang hebat. Api membara sesaat di permukaan, menciptakan pemandangan mengerikan di tengah malam. Penyelam TNI AL berusaha bertahan, tubuh mereka terombang-ambing oleh arus deras akibat ledakan. Namun mereka tetap fokus, tidak ada yang menyerah. Di atas kapal, prajurit langsung menempatkan posisi tempur. Senjata diarahkan, sorotan lampu menembus gelap, siap melawan apapun yang muncul. Kapal misterius itu pun kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Dari balik pintu baja, belasan pria bertopeng keluar membawa senjata. Mereka tidak lagi bersembunyi, melainkan bersiap menghadapi pasukan TNI AL. Suara langkah kaki mereka menggetarkan dek kapal. Komandan mengangkat tangannya, memberi aba-aba. "Kita tidak akan mundur. Malam ini kita tunjukkan bahwa laut ini bukan tempat bagi pengkhianat negeri." Angin laut semakin kencang, menampar wajah para prajurit yang berdiri tegap di dek kapal perang. Senjata siap, pelatuk ditahan, dan jantung berdegup kencang. Pertempuran besar di lautan tak terhindarkan lagi. Namun, satu hal yang belum mereka tahu, di balik semua kerusuhan ini, ada sosok besar yang mengatur semuanya dari darat. Seseorang yang selama ini dihormati dan tidak pernah dicurigai. Malam itu hanyalah awal dari misteri panjang yang akan mengguncang seluruh negeri. Dentuman ledakan belum sepenuhnya reda ketika kapal perang TNI AL kembali berguncang hebat. Ombak besar menerjang, menampar keras sisi kapal, membuat prajurit harus berpegangan erat pada pagar besi agar tidak terhempas. Asap hitam mengepul dari arah kapal misterius.
bercampur dengan cahaya api yang membakar permukaan laut. Suasana berubah menjadi kacau. Sirene peringatan meraung di kapal perang, tanda bahaya berbunyi tanpa henti. Namun di tengah kekacauan itu, wajah para prajurit tetap tegas. Mereka tahu malam ini bukan sekadar patroli biasa, melainkan pertempuran hidup dan mati. Di layar monitor ruang kendali, tampak jelas puluhan pria bertopeng berlarian di dek kapal misterius. Senjata laras panjang terangkat, sorotan lampu menari di wajah-wajah mereka yang penuh tekad jahat. Dari pengeras suara kapal perang, komandan mengumumkan perintahnya dengan suara lantang. Siapkan posisi tempur, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Beberapa detik kemudian, rentetan tembakan pertama terdengar. Peluru berdesing menembus udara, memecah kesunyian malam. Percikan api menghiasi kegelapan, cahaya kilatan senjata saling bersahutan di antara dua kapal yang hanya berjarak puluhan meter. Tim penyelam TNI AL yang masih berada di bawah air bergerak cepat. Mereka menyesuaikan posisi, menyelinap ke bawah lambung kapal musuh. Sementara di atas permukaan, pasukan bersenjata lengkap berbaris di dek, menembak balasan dengan formasi teratur. Ledakan kedua terjadi, lebih kecil, namun cukup untuk membuat ombak kembali menggila. Beberapa karung beras dan jerigen minyak goreng terlempar ke laut, pecah berantakan, isinya tumpah bercampur dengan air asin. Prajurit yang melihat pemandangan itu semakin geram. Barang-barang itu adalah milik rakyat, hasil kerja keras petani dan nelayan, tapi kini dijadikan alat dagang kotor oleh para pengkhianat bangsa. Komandan kapal perang menghunus pedangnya, mengangkatnya tinggi ke udara. Untuk negeri ini, kita hadapi mereka, teriaknya. Pertempuran semakin sengit. Peluru memantul di permukaan besi, suara teriakan bercampur dengan desingan senjata. Namun pasukan TNI AL tidak goyah. Dengan disiplin dan strategi matang, mereka mulai menekan musuh, membuat perampok bertopeng itu terdesak mundur sedikit demi sedikit. Di balik asap tebal, seorang pria bertopeng yang tampak lebih besar dari lainnya memberi aba-aba. Teriakannya keras, memberi semangat kepada kelompoknya untuk bertahan. Dialah pemimpin lapangan malam itu, sosok yang licik dan tak segan mengorbankan apa saja demi menyelamatkan muatannya. Namun TNI AL tidak hanya mengandalkan senjata. Mereka juga punya strategi. Dua kapal cepat dikerahkan untuk mengepung dari sisi kanan dan kiri, menutup jalan pelarian. Di saat yang sama, tim penyelam berhasil menempelkan alat khusus ke lambung kapal musuh. Sebuah perangkat yang mampu melumpuhkan mesin kapal hanya dengan sekali aktivasi. Ketika alat itu dinyalakan, suara mesin kapal misterius mulai terbatuk-batuk. Asap mengepul lebih tebal, baling-baling berhenti berputar. Kapal besar itu perlahan kehilangan kendali, membuat perampok bertopeng panik. Mereka berteriak, berlari kian kemari, mencoba menyelamatkan diri. Namun TNI AL tidak memberi celah. Satu persatu perampok dilumpuhkan. Ada yang jatuh tersungkur terkena tembakan. Ada yang berhasil ditangkap hidup-hidup dengan tangan terikat. Jeritan mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk perang malam itu. Di tengah kekacauan, komandan berdiri tegak di dek kapal perang. Matanya menatap lurus ke arah kapal musuh yang kini mulai dikuasai. Namun di sudut matanya, ia tahu pertempuran ini baru awal. Di balik para perampok bertopeng itu, masih ada dalang besar yang jauh lebih berbahaya, seseorang yang belum mereka lihat malam itu. Angin malam semakin kencang, membawa aroma mesiu dan asap. Di permukaan laut, api masih berkobar, memantul di mata para prajurit yang tidak pernah gentar. Malam itu, samudera menjadi saksi betapa gigihnya mereka menjaga negeri ini dari tangan-tangan kotor. Namun, siapa sebenarnya sosok yang bersembunyi di balik topeng para perampok itu? Jawabannya masih terkunci rapat, menunggu terungkap di balik penyelidikan panjang yang baru akan dimulai. Asap hitam masih bergulung di udara ketika kapal misterius itu perlahan dikuasai. Prajurit TNI AL dengan langkah sigap menyeberang menggunakan tali dan perahu kecil. Suara besi beradu, teriakan, serta desingan peluru bergantian mengisi malam. Namun perlahan, keadaan mulai berbalik. Satu persatu perampok bertopeng berhasil dilumpuhkan. Ada yang tersungkur di dek,
Ada pula yang dipaksa tiarap dengan kedua tangan diikat menggunakan tali baja. Raut wajah mereka tegang, mata liar mencari jalan kabur, namun semua jalur sudah terkunci rapat oleh pasukan. Di sudut kapal, seorang perampok mencoba meledakkan jerigen berisi bensin untuk menciptakan kekacauan. Namun seorang prajurit bergerak lebih cepat, menendangnya keras hingga senjata yang ia pegang terlepas. Beberapa detik kemudian, perampok itu jatuh tersungkur, ditangkap hidup-hidup, wajahnya memar dihantam keras oleh benturan dek. Di ruang kendali kapal misterius, Komandan TNI AL melangkah masuk. Asap dan bau mesiu menyengat, lampu redup berkelip, layar monitor kapal musuh masih menampilkan peta pelayaran yang mengarah ke luar negeri. Di meja kayu besar, terlihat dokumen berserakan, daftar pelabuhan, jadwal keberangkatan, dan kode-kode rahasia. Salah seorang prajurit menyerahkan map yang ditemukan di laci besi. Isinya membuat semua terdiam. Daftar nama perusahaan fiktif, rekening luar negeri, dan tanda tangan palsu yang mengelabui dokumen resmi. Barang-barang sembako yang mereka selundupkan bukan hanya bernilai miliaran, tapi juga menyangkut hajat hidup jutaan rakyat. Ini bukan sekadar penyelundupan, ujar komandan dengan suara bergetar marah. Ini pengkhianatan terhadap negeri. Di luar, api perlahan padam, menyisakan asap tipis yang menari di udara malam. Perampok bertopeng kini duduk berderet di dek kapal dengan tangan terikat, kepala tertunduk. Meski wajah mereka tertutup, dari tubuh mereka terpancar kegelisahan. Namun satu sosok berbeda. Ia lebih besar, sikapnya lebih berani, dan meski sudah ditangkap, matanya tetap menatap tajam seolah menantang. Dialah pemimpin lapangan malam itu, orang yang memberi aba-aba saat pertempuran berlangsung. Saat komandan mendekat, pria itu hanya tersenyum tipis dari balik topeng hitamnya. Itu baru permulaan, bisiknya lirih. Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. Semua sadar, meski pertempuran di laut sudah dimenangkan, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Subuh mulai merayap di ufuk timur. Laut yang semalam bergolak kini perlahan tenang, namun jejak pertempuran masih jelas terlihat. Kapal misterius yang penuh sembako ilegal itu kini ditarik menuju pelabuhan militer dengan pengawalan ketat. Asap tipis masih mengepul dari beberapa sudut. Bau mesiu bercampur dengan aroma bahan pangan yang berserakan di dek. Di ruang interogasi, sementara di kapal perang TNI AL, para perampok bertopeng duduk berderet dengan tangan terikat. Wajah mereka kaku, sebagian menunduk, sebagian lain berusaha menahan tatapan tajam para prajurit. Komandan berdiri tegak di hadapan mereka, matanya tajam penuh amarah. "Siapa yang memerintahkan kalian?" Suaranya lantang memecah hening. Tak ada jawaban, hanya deru napas berat terdengar di ruangan. Komandan mengisyaratkan kepada seorang prajurit untuk membuka topeng salah satu perampok. Ketika kain hitam itu terlepas, wajah muda dengan tatapan kosong tersingkap. Bukan orang asing, melainkan anak buah kapal lokal, mungkin direkrut karena uang. "Kenapa kalian tega menjual pangan milik rakyat sendiri?" bentak seorang perwira muda. Suaranya bergetar menahan emosi. Pria itu tetap diam, hanya bibirnya bergerak seolah ingin berkata tapi ditahan. Sampai akhirnya, dari ujung ruangan terdengar suara lirih. Pemimpin lapangan, pria bertubuh besar yang semalam masih sempat tersenyum, kini berbicara dengan nada dingin. "Kalian pikir menang malam ini berarti semuanya selesai?" katanya sambil menatap lurus. "Ada orang yang lebih besar dari kalian. Kami hanya tangan kecil. Otaknya ada jauh di daratan, orang yang kalian hormati." Ruangan mendadak hening. Semua tatapan tertuju padanya. Komandan mencondongkan tubuh, suaranya rendah namun tajam. "Siapa dia?" Pria itu tersenyum tipis, tidak menjawab. Hanya menunduk, seakan menikmati ketegangan yang ia ciptakan. Namun dari balik sakunya, prajurit menemukan sebuah kartu identitas palsu dan secarik kertas kecil dengan kode angka. Saat kode itu diperiksa, ternyata mengarah ke sebuah rekening luar negeri dengan jumlah dana fantastis. "Ini jejak pertama," gumam komandan, matanya menyipit. Ia tahu kode angka itu bukan sekadar catatan biasa, melainkan pintu menuju jaringan besar yang selama ini tersembunyi rapi. Sementara itu, berita penangkapan kapal misterius mulai tersebar. Di pelabuhan,
Ratusan warga berdiri menyaksikan ketika kapal itu ditarik masuk. Mereka terkejut melihat tumpukan beras, gula, dan minyak goreng yang seharusnya ada di pasar, ternyata hampir dikirim ke luar negeri. Tangis ibu-ibu pecah, beberapa nelayan menggenggam tangan mereka dengan geram. Barang-barang ini untuk kami, bukan untuk mereka yang tamak, ujar seorang bapak dengan mata berkaca-kaca. Namun kabar itu juga sampai ke telinga orang yang tidak ingin terungkap. Di sebuah gedung mewah di ibu kota, seorang pria berjas mahal berdiri di depan jendela besar, menatap kota dengan ekspresi dingin. Di meja kerjanya, televisi menayangkan berita penangkapan kapal ilegal. Bibirnya menyeringai tipis. Cepat juga mereka menemukan kapal itu, ucapnya pelan. Ia lalu menekan tombol telepon, memberi instruksi singkat kepada seseorang di seberang. Bersihkan jejak. Jangan sampai nama saya disebut. Kembali di kapal perang, komandan menatap laut yang kini mulai terang. Ia tahu ini baru langkah awal. Jejak yang ditemukan malam itu akan membuka jalan panjang menuju dalang besar yang bersembunyi di balik kekuasaan. Namun ia juga tahu, semakin dalam mereka menggali, semakin berbahaya taruhannya. Laut mungkin sudah tenang, tapi badai sesungguhnya baru akan datang. Matahari pagi sudah tinggi ketika kapal perang TNI AL merapat di pelabuhan militer. Para prajurit turun dengan wajah lelah, namun semangat mereka tetap menyala. Di dek kapal, tumpukan sembako dan bahan pangan masih terlihat jelas, menjadi bukti nyata betapa besar upaya perampokan yang hampir berhasil dilakukan. Di ruang rapat markas besar, suasana serius tercipta. Peta besar terbentang di meja, dokumen hasil penyelidikan semalam tersusun rapi. Komandan duduk di kursi utama, dikelilingi perwira tinggi dan tim intelijen. Kapal itu hanyalah pintu masuk, ujar komandan dengan suara mantap. Yang harus kita temukan adalah siapa yang berdiri di balik semua ini. Tim intelijen kemudian menunjukkan hasil analisis awal. Rekening luar negeri yang ditemukan di saku pemimpin lapangan memiliki alur transaksi mencurigakan. Uang dalam jumlah besar keluar masuk dari berbagai perusahaan fiktif, semuanya terhubung ke sebuah nama yang samar. Arwana Group. Nama itu membuat beberapa perwira saling berpandangan. Perusahaan itu dikenal bergerak di bidang ekspor-impor. Jelas seorang perwira muda. Selama ini citranya baik, bahkan sering disebut sebagai penyokong perekonomian daerah. Tapi catatan ini membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara rapat berlangsung, di kota lain, bayangan gelap mulai bergerak. Seorang pria berjas rapi keluar dari mobil mewahnya, langkahnya penuh wibawa saat memasuki sebuah gedung tinggi. Dialah pemilik Arwana Group. Sosok yang dihormati karena kerap tampil di televisi, berbicara lantang tentang kepedulian terhadap rakyat. Namun di balik pintu tertutup, wajahnya berubah dingin. Ia menerima laporan dari orang kepercayaannya tentang penangkapan kapal semalam. Kalau mereka sudah menemukan satu, berarti mereka akan terus menggali, katanya sambil menyalakan cerutu. Kita harus pastikan tidak ada bukti lain yang bisa menyeret nama saya. Kembali di markas TNI AL, para prajurit bersiap menjalankan operasi lanjutan. Tim khusus dibentuk untuk menyusup ke jaringan darat, memantau pergerakan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Arwana Group. Setiap detail diperiksa, mulai dari dokumen pengiriman, daftar karyawan, hingga catatan pajak yang selama ini terlihat sempurna. Namun semakin mereka mencari, semakin banyak tanda janggal bermunculan. Ada gudang-gudang tersembunyi di pinggiran kota, ada kapal-kapal kecil tanpa identitas yang bolak-balik di malam hari, dan ada orang-orang bayaran yang bergerak cepat untuk menghapus jejak. Komandan berdiri di depan papan tulis besar, tangannya menggambar garis demi garis yang menghubungkan nama-nama perusahaan fiktif. Semua ini terhubung, katanya pelan namun tegas. Dan jika kita terus mengikuti jejaknya, cepat atau lambat kita akan sampai pada dalang sesungguhnya. Malam itu, pasukan TNI AL bersiap untuk operasi darat pertama. Mereka tahu, musuh yang akan dihadapi bukan hanya perampok bertopeng di laut, melainkan sosok berpengaruh yang punya tangan panjang di daratan. Bayangan itu semakin jelas, namun wajahnya belum sepenuhnya terlihat. Malam turun dengan cepat di pinggiran kota pelabuhan. Jalan-jalan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang redup menemani.
Namun di balik kesunyian itu, sebuah operasi rahasia TNI AL sedang berlangsung. Beberapa mobil tak bertanda berhenti di kejauhan, mesinnya dimatikan. Dari dalam, pasukan khusus berpakaian hitam turun dengan gerakan senyap. Mereka bergerak menuju sebuah gudang tua yang tampak kosong dari luar. Dindingnya berkarat, pintunya besar terbuat dari baja, catnya terkelupas. Namun laporan intelijen menunjukkan di balik gudang inilah jalur distribusi barang ilegal disimpan dan disamarkan. Komandan memberi isyarat dengan tangannya. Dua prajurit maju menempelkan alat kecil ke gembok baja. Suara klik lirih terdengar, lalu pintu terbuka perlahan. Aroma tajam segera menyergap, campuran debu, minyak, dan bahan pangan yang membusuk. Ketika lampu senter diarahkan ke dalam, semua prajurit terdiam sejenak. Tumpukan karung beras, minyak goreng, gula, hingga obat-obatan impor memenuhi gudang luas itu. Namun bukan itu yang mengejutkan. Di sudut ruangan, ada papan besar berisi jadwal pengiriman, lengkap dengan kode pelabuhan, tanggal keberangkatan, dan daftar kapal. Semuanya terhubung dengan nama Arwana Group. Salah satu prajurit berbisik lirih. Ini lebih besar dari yang kita kira. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dalam. Beberapa orang muncul, membawa senter dan senjata api. Mereka bukan buruh biasa, melainkan penjaga bayaran yang ditugaskan menjaga gudang. Tatapan mereka tajam, wajah tertutup masker hitam. Komandan memberi isyarat cepat. Pasukan TNI AL segera menyebar, bersembunyi di balik tumpukan karung. Ketegangan memuncak ketika para penjaga semakin dekat. Hanya jarak beberapa meter memisahkan mereka. Saat salah satu penjaga hampir menemukan jejak, suara keras terdengar dari luar. Sebuah kendaraan mendekat. Para penjaga berlari keluar, meninggalkan ruangan. Dari celah pintu, prajurit TNI AL mengintip. Terlihat sebuah truk kontainer besar berhenti, pintunya dibuka, dan muatan penuh sembako kembali dimasukkan. Komandan mengepalkan tangan. Mereka masih beroperasi malam ini juga, bisiknya. Kita harus ikuti mereka. Namun sebelum mereka sempat bergerak, seorang prajurit menunjuk ke arah papan pengiriman. Di bagian bawah tertulis sebuah catatan kecil. Kapal induk. Minggu depan. Catatan itu jelas bukan pengiriman biasa. Kata-kata itu mengindikasikan sebuah operasi besar yang akan segera dijalankan, lebih besar dari penyelundupan semalam. Komandan menatap papan itu lama, lalu menoleh ke pasukannya. Ini saatnya kita bergerak lebih jauh. Dalang besar tidak akan bisa bersembunyi lagi. Di luar, suara mesin truk kembali meraung, membawa muatan menuju tempat lain. Malam itu, TNI AL tidak hanya menemukan gudang rahasia, tapi juga pintu menuju rencana jauh lebih besar yang akan mengguncang negeri. Truk kontainer besar itu melaju pelan di jalanan gelap. Ban besarnya menghantam aspal yang retak, menimbulkan suara berderum panjang. Dari kejauhan, dua mobil tak bertanda milik TNI AL mengikutinya dengan jarak aman. Lampu depan mereka diredupkan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di dalam mobil pengintai, seorang prajurit melaporkan dengan suara pelan melalui alat komunikasi. Target bergerak menuju pusat kota. Arah masih belum jelas, komandan yang duduk di kursi depan hanya mengangguk. Matanya tajam menatap peta digital yang terpampang di layar tablet. Setiap rute truk itu dicatat, setiap belokan diprediksi. Perjalanan berlangsung hampir 1 jam. Truk itu tidak berhenti di gudang biasa, melainkan terus melaju hingga ke kawasan industri tua yang sudah lama ditutup. Di sana, beberapa bangunan besar berdiri sunyi, pagar kawat berkarat mengelilinginya. Dari luar tampak terbengkalai, namun lampu-lampu redup di dalam memberi tanda ada aktivitas tersembunyi. Truk itu berhenti di depan salah satu bangunan terbesar. Gerbang baja terbuka otomatis, seolah sensor khusus mengenali kendaraan itu. Begitu masuk, gerbang menutup kembali rapat, menelan truk ke dalam kegelapan. Pasukan TNI AL menahan napas. Ini markasnya, bisik seorang prajurit. Komandan memberi aba-aba. Mereka turun dari mobil, bergerak menyusuri semak-semak dan bayangan bangunan tua. Angin malam berembus kencang, membawa aroma besi tua bercampur dengan bau minyak. Suasana mencekam, setiap langkah terasa berat. Dari celah pagar, mereka melihat jelas aktivitas di dalam.
Puluhan pria bertopeng sedang memindahkan karung-karung sembako dari truk ke dalam gudang besar. Suara kayu berderak, besi beradu, dan teriakan kasar terdengar bersahutan. Namun yang paling mengejutkan adalah pemandangan di bagian dalam gedung itu. Di tengah ruangan luas, berdiri sebuah panggung besi kecil dengan layar besar di belakangnya. Di layar, muncul wajah seorang pria berjas, berbicara melalui siaran video. Operasi minggu depan harus berjalan lancar, ucapnya dengan suara berat dan penuh wibawa. Tidak boleh ada yang tahu. Barang-barang ini akan keluar negeri dan kita akan mendapat keuntungan besar. Para perampok bertopeng menunduk hormat ke arah layar. Bagi mereka, pria itulah pemimpin sejati. Komandan TNI AL menatap layar itu dengan rahang mengeras. Meski wajahnya tidak seluruhnya jelas karena kualitas video, ia tahu itu bukan orang sembarangan. Sosok itu rapi, berwibawa, dan terlihat seperti tokoh terhormat yang sering muncul di publik. Dia bukan penjahat biasa, gumam seorang prajurit dengan nada kaget. Komandan hanya mengepalkan tangan, suaranya lirih tapi penuh tekad. Kita sudah menemukan jejak dalang besar. Waktunya semakin dekat malam itu, di antara bayangan pabrik tua dan deru mesin kontainer, TNI AL menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari sekadar perampok bertopeng. Malam itu di markas sementara TNI AL, suasana rapat berlangsung tegang. Peta kawasan industri tua terpampang di meja besar. Setiap detail lokasi, mulai dari gerbang utama hingga jalur keluar darurat, ditandai dengan tinta merah. Komandan berdiri di depan, menunjuk titik-titik penting sambil menjelaskan strategi. Kita tidak bisa gegabah, katanya dengan suara mantap. Markas itu dijaga ketat. Mereka punya senjata dan mungkin juga bom seperti yang mereka pasang di laut. Kita harus menyusun strategi agar tidak ada korban di pihak kita dan barang bukti tetap utuh. Para perwira mendengarkan dengan serius. Beberapa menuliskan catatan cepat, sementara tim intelijen memperlihatkan hasil pengintaian terbaru. Dari udara, terlihat jelas truk-truk kontainer keluar masuk gudang setiap malam, membawa muatan yang sama, sembako, gula, beras, minyak. Semuanya hasil rampasan dari jalur distribusi rakyat. Yang lebih penting, tambah seorang perwira muda. Kita harus bisa menangkap pemimpin mereka. Jika hanya kaki tangan yang kita lumpuhkan, operasi ini akan terulang lagi. Komandan mengangguk. Benar, dalang besar itu harus jatuh. Dan untuk itu, kita perlu bukti kuat. Tim penyelam yang sebelumnya ikut operasi laut kini bergabung dalam perencanaan darat. Mereka akan menyusup lewat kanal air belakang gudang yang terhubung langsung ke sungai kecil. Sementara pasukan utama akan menyerbu dari dua sisi, depan dan samping. Di layar monitor, wajah pria berjas dari siaran video kembali diperlihatkan. Meski belum jelas identitasnya, suara berat dan sikap wibawanya membuat semua yakin ini adalah tokoh berpengaruh di negeri ini. Dia terbiasa tampil sebagai orang baik, ujar komandan dengan nada dingin. Tapi malam ini, kita buktikan bahwa topengnya akan kita robohkan. Pasukan bersiap. Senjata diperiksa, rompi pelindung dipasang, dan wajah-wajah tegas menyimpan tekad. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang ragu. Laut sudah mereka jaga, kini giliran darat yang harus mereka bersihkan dari pengkhianatan. Sebelum berangkat, komandan berdiri di hadapan pasukannya. Suaranya berat namun penuh keyakinan. Ingat, ini bukan hanya tentang menangkap penjahat. Ini tentang menyelamatkan hak rakyat. Jangan beri mereka kesempatan untuk lari. Langkah serentak terdengar ketika pasukan bergerak keluar markas. Malam itu, bintang-bintang di langit tampak redup, seolah ikut menyaksikan bahwa sebentar lagi, sebuah pertempuran besar akan pecah di jantung markas penyelundupan paling rahasia. Langit malam masih gelap ketika pasukan TNI AL tiba di pinggiran kawasan industri tua. Angin dingin bertiup kencang, membuat seng berkarat berderak pelan. Dari kejauhan, lampu-lampu redup masih terlihat menyala di dalam gudang besar itu. Suasana mencekam, seakan seluruh tempat tersebut sedang menunggu ledakan kejadian besar. Komandan memberi isyarat tangan. Tim penyelam bergerak melalui kanal air belakang. Tubuh mereka menghilang dalam bayangan gelap. Di sisi lain, pasukan utama menyebar, sebagian bersembunyi di balik tumpukan kontainer, sebagian lagi merayap di antara tembok retak yang mengelilingi kawasan.
Dari celah kecil pagar, terlihat jelas aktivitas di dalam. Puluhan pria bertopeng sedang memindahkan karung-karung beras dan jerigen minyak. Suara teriakan kasar mereka terdengar jelas, bercampur dengan deru mesin truk yang siap berangkat. Hitungan mundur dimulai, bisik seorang perwira muda. Detik-detik terasa lambat. Jantung setiap prajurit berdegup kencang. Lalu, komandan mengangkat tangannya tinggi sebelum menurunkannya dengan cepat. Serbu. Dalam sekejap, pintu baja gudang meledak oleh dentuman kecil. Pasukan TNI AL menerobos masuk, senjata terarah, langkah cepat namun teratur. Sorot lampu senjata menembus kegelapan, memantulkan bayangan di dinding kusam. Para penjaga bayaran terkejut. Mereka berteriak panik, sebagian menembakkan senjata secara membabi buta. Tembakan balasan langsung menghujani ruangan. Suara desingan peluru dan kilatan api memenuhi udara, membuat gudang itu berubah menjadi medan perang. Di sisi belakang, tim penyelam berhasil menyelinap melalui pintu darurat kanal. Mereka muncul tiba-tiba, melumpuhkan penjaga yang berjaga di sana tanpa suara. Dalam hitungan detik, jalur pelarian musuh tertutup rapat. Pertempuran berlangsung sengit. Karung beras berjatuhan, pecah berhamburan di lantai. Jerigen minyak terguling, isinya menumpahkan aroma tajam ke udara. Namun pasukan TNI AL tetap fokus. Mereka bergerak seperti bayangan, setiap langkah terlatih, setiap tembakan tepat sasaran. Satu persatu pria bertopeng tumbang, ada yang menyerah dengan tangan terangkat, ada pula yang mencoba melawan hingga akhir. Namun jumlah mereka tak sebanding dengan disiplin pasukan. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara berat terdengar dari pengeras suara. Wajah pria berjas kembali muncul di layar besar yang tergantung di ruangan. Kalian pikir bisa menghentikan saya dengan cara ini? Kalian hanya melawan bayangan. Aku ada di tempat yang tidak akan pernah kalian jangkau. Suasana hening sejenak, lalu tembakan kembali pecah. Komandan menatap layar itu tajam. Ia tahu, pria itu semakin terpojok, namun juga semakin berbahaya. Teruskan penyerbuan, serunya. Malam itu, kawasan industri tua bergetar oleh baku tembak terbesar yang pernah terjadi. Namun perang sesungguhnya belum berakhir, karena wajah dalang besar itu masih bersembunyi di balik layar. Asap mesiu masih memenuhi udara ketika suara tembakan terakhir akhirnya mereda. Gudang besar itu kini dikuasai sepenuhnya oleh pasukan TNI AL. Pria-pria bertopeng tergeletak di lantai, sebagian ditangkap hidup-hidup dengan tangan terikat, sebagian lain tidak lagi berdaya. Suasana hening perlahan menggantikan hiruk-pikuk pertempuran. Prajurit segera bergerak cepat mengamankan area. Lampu sorot dinyalakan, menerangi seluruh sudut gudang. Karung-karung beras berserakan di lantai, jerigen minyak tumpah hingga membuat permukaan licin, dan dokumen-dokumen berceceran di meja besi panjang. Komandan melangkah ke tengah ruangan. Tatapannya jatuh pada layar besar yang kini kosong, hanya menampilkan gambar statis. Wajah pria berjas yang tadi muncul sudah hilang, tapi pesan terakhirnya masih terngiang jelas di telinga semua orang. Seorang prajurit mendekat, membawa sebuah map besar yang ia temukan di ruangan kantor kecil di dalam gudang. "Pak, Anda harus melihat ini." Komandan membuka map itu, dan matanya langsung menyipit. Isinya bukan hanya daftar nama perusahaan fiktif, tapi juga catatan transfer uang dalam jumlah fantastis. Yang lebih mengejutkan, ada dokumen resmi dengan cap lembaga pemerintahan, lengkap dengan tanda tangan. Semua itu menunjukkan bahwa penyelundupan ini bukan hanya ulah sekelompok perampok bayaran, melainkan melibatkan orang-orang berkuasa. Ini lebih dalam dari yang kita kira, gumamnya berat. Di sudut lain gudang, tim penyelam menemukan ruangan tersembunyi di balik dinding palsu. Setelah pintu baja dibuka, semua orang terperangah. Puluhan kotak kayu berisi emas batangan, perhiasan, dan uang tunai asing tersusun rapi di dalam. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membiayai operasi gelap selama bertahun-tahun. Seorang perwira muda berbisik. Dengan harta sebanyak ini, mereka bisa membeli siapapun. Namun hal yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah sebuah foto besar yang ditemukan di meja kerja tersembunyi itu. Foto itu menampilkan pria berjas yang muncul di layar sebelumnya, sedang berjabat tangan dengan beberapa tokoh penting negeri.
Senyum mereka lebar, seolah sedang merayakan kemenangan besar. Komandan menggenggam foto itu erat, wajahnya muram. Sekarang kita tahu siapa yang ada di balik semua ini. Tapi mengungkapkannya tidak akan mudah. Dia punya kekuasaan, dia punya uang, dan dia punya orang-orang yang siap melindunginya. Di luar gudang, fajar mulai merekah. Cahaya oranye matahari menembus celah dinding, menyinari karung-karung sembako yang berserakan. Bagi para prajurit, cahaya itu adalah tanda harapan, meski jalan di depan masih panjang dan penuh bahaya. Mereka tahu, malam itu hanyalah awal. Dalang besar sudah mulai terlihat bayangannya, dan perang berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Pagi itu markas TNI AL dipenuhi dengan kesibukan. Dokumen, foto, dan bukti-bukti dari gudang rahasia disusun rapi di atas meja rapat. Para perwira duduk dengan wajah serius, menatap tumpukan berkas yang kini menjadi kunci untuk membuka tabir besar penyelundupan pangan. Komandan berdiri di depan papan besar. Ia menunjuk foto pria berjas yang muncul di layar gudang semalam. Dia bukan sekadar pengusaha, dia memiliki hubungan dengan pejabat tinggi. Jika kita membawa kasus ini ke publik tanpa persiapan, nyawa kita bisa terancam, dan bukti ini bisa hilang begitu saja. Seorang perwira muda mengangkat tangan. Lalu apa langkah kita sekarang, Pak? Komandan menatap mereka satu persatu. Kita harus bergerak dengan hati-hati. Sebelum semua bukti ini kita serahkan secara resmi, kita pastikan semuanya aman. Kita juga perlu menyiapkan pengamanan ekstra, karena mereka pasti akan menyerang balik. Sementara itu, di gedung tinggi di pusat kota, dalang besar duduk di ruang kantornya yang mewah. Dari balik jendela kaca, ia memandang jalanan ramai dengan tatapan dingin. Seorang ajudan masuk, wajahnya pucat. Pak, gudang di kawasan industri sudah jatuh ke tangan TNI AL. Mereka menemukan semuanya. Pria berjas itu tersenyum tipis, seolah tidak terkejut. Itu memang sudah kuperkirakan. Mereka cepat, tapi aku lebih cepat. Ia lalu menyalakan cerutu. Asap putih mengepul di udara. Kirim pesan kepada orang-orang kita, hancurkan bukti sebelum sampai ke tangan publik. Jika perlu, habisi siapapun yang menghalangi. Beberapa jam kemudian, di markas TNI AL, alarm berbunyi keras. Sebuah ledakan kecil terjadi di gudang penyimpanan barang bukti. Api cepat menjalar, membuat prajurit berlarian membawa air dan alat pemadam. Asap hitam mengepul ke langit, membuat suasana panik. "Cepat padamkan," teriak seorang prajurit. Meski api berhasil dipadamkan, beberapa dokumen penting sudah hangus. Untungnya salinan digital masih aman tersimpan di server militer. Namun peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa musuh mereka tidak akan tinggal diam. Komandan mengepalkan tangan, wajahnya murka. Mereka sudah menyerang balik, ini baru awal. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan kita. Di ruang rapat, semua prajurit menunduk, merasakan beratnya beban. Namun di balik ketakutan itu, tekad mereka semakin kuat. Mereka tahu, melawan orang biasa saja tidak cukup, karena yang mereka hadapi kini adalah sosok yang punya kuasa besar, uang tak terbatas, dan jaringan luas yang bisa menjangkau kemanapun. Di luar markas, matahari siang terasa panas menyengat. Namun di dalam dada para prajurit, bara semangat justru semakin menyala. Pertarungan belum berakhir, dan gelombang yang lebih besar sedang menunggu mereka di depan. Malam kembali turun, namun markas TNI AL masih terang benderang. Di ruang rapat utama, suasana tegang bercampur dengan semangat yang menggebu. Semua prajurit, perwira, dan tim intelijen duduk mengelilingi meja panjang, mendengarkan arahan komandan. "Kita tidak bisa lagi hanya bertahan," ucapnya dengan suara berat. "Dalang besar itu akan terus menyerang balik. Jika kita hanya menunggu, mereka akan menghancurkan semua bukti, bahkan mungkin menyerang rakyat kita. Kita harus menyusun jebakan, memaksa dia keluar dari persembunyiannya." Di layar monitor besar, wajah pria berjas kembali terpampang dari rekaman video di gudang. Orang ini terbiasa tampil di depan publik sebagai pahlawan rakyat. Jelas seorang perwira intelijen. Dia sering menghadiri acara amal, berbicara tentang kepedulian pada masyarakat. Jika kita bisa memaksanya tampil di depan umum, kita punya kesempatan untuk menjatuhkannya. Komandan mengangguk. Kita akan buat dia percaya bahwa operasi besar minggu depan masih aman. Kita biarkan dia merasa tenang. Lalu saat dia muncul di hadapan orang banyak,
kita bongkar semua bukti sekaligus. Rencana itu langsung disusun dengan detail. Dokumen yang masih selamat dari serangan api diamankan di tempat rahasia, salinannya dikirim ke markas pusat untuk cadangan. Tim khusus ditugaskan menyusup ke jaringan lawan, menyebarkan informasi palsu bahwa TNI AL tidak menemukan bukti kuat. Semua dilakukan untuk menipu telinga dalang besar. Sementara itu, di pusat kota, pria berjas itu duduk di ruang kerjanya dengan wajah puas. Laporan yang ia terima mengatakan beberapa dokumen penting sudah musnah dalam kebakaran. Ia menyeringai, yakin bahwa dirinya aman. Tidak ada yang bisa menyentuhku, ucapnya pelan sambil memandangi pantulan wajahnya di kaca jendela. Aku tetap penguasa di balik layar. Namun tanpa ia sadari, jebakan perlahan mengurungnya. Tim intelijen TNI AL sudah menanam orang di lingkaran dalamnya. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap kata-katanya direkam. Hari yang ditunggu semakin dekat. Sebuah acara besar di ibu kota akan digelar, di mana pria berjas itu dijadwalkan tampil sebagai tokoh utama. Ia akan berdiri di podium, berbicara tentang kesejahteraan rakyat, sementara pasukan TNI AL bersiap menghadirkan bukti yang akan menghancurkan nama besarnya. Di markas, komandan berdiri di depan pasukannya. Malam itu akan menjadi penentuan. Jika kita berhasil, rakyat akan tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Jika gagal, semua yang kita perjuangkan akan hilang. Prajurit menjawab dengan tatapan tegas. Tidak ada rasa gentar. Mereka tahu, jebakan sudah disusun, dan saatnya hanya tinggal menunggu. Hari itu, aula besar di jantung ibu kota penuh sesak. Lampu kristal berkilauan, kursi-kursi mewah tertata rapi, dan puluhan kamera televisi bersiap menyiarkan acara amal terbesar tahun ini. Para tamu undangan hadir dengan pakaian resmi. Sebagian pejabat tinggi duduk di barisan depan. Wajah mereka tersenyum lebar. Di atas panggung, pria berjas yang selama ini menjadi bayangan besar dari setiap penyelundupan berdiri dengan penuh percaya diri. Senyum lebarnya seakan memikat semua mata yang tertuju padanya. Dengan suara berat, ia membuka pidato. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk menunjukkan betapa pedulinya kita kepada rakyat kecil. Semua hasil usaha kita, semua tenaga kita, adalah untuk kesejahteraan mereka. Tepuk tangan riuh bergema di ruangan. Namun di antara tepuk tangan itu, pasukan TNI AL sudah berada di posisi masing-masing. Komandan berdiri di dekat pintu masuk, matanya tajam menatap panggung. Di tangannya ada map hitam berisi semua bukti yang berhasil diselamatkan dari gudang. Ketika pria berjas itu hendak melanjutkan pidatonya, layar besar di belakang panggung tiba-tiba menyala. Semua mata menoleh. Gambar-gambar yang ditampilkan bukanlah materi acara, melainkan rekaman rahasia dari gudang penyelundupan. Karung beras bertuliskan produksi Indonesia, jerigen minyak goreng, hingga foto dirinya sedang memimpin rapat dengan kaki tangan bayaran. Suasana seketika berubah hening. Riuh tepuk tangan berhenti, berganti bisik-bisik panik. Wajah pria berjas itu memucat. Tangannya bergetar, suaranya tercekat. "Matikan ini, segera matikan," teriaknya pada panitia. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Komandan TNI AL melangkah maju. Suaranya lantang menggema di aula. "Berhenti berbohong, semua bukti ada di sini. Kaulah dalang dari penyelundupan pangan milik rakyat. Kaulah pengkhianat negeri ini." Prajurit bersenjata masuk dari berbagai pintu, mengepung ruangan. Kamera televisi terus menyorot, menyiarkan semuanya langsung ke publik. Rakyat di luar aula menyaksikan dengan mata terbelalak, menyadari bahwa orang yang selama ini mereka kagumi ternyata menjual negeri demi keuntungan. Pria berjas itu mencoba tersenyum, namun topeng kepalsuannya sudah hancur. Peluh bercucuran di wajahnya, sorot matanya kehilangan wibawa. Saat kedua tangannya digelandang ke depan semua orang, ia menunduk, tak lagi berani menatap publik. Tepuk tangan kembali terdengar, bukan untuknya, melainkan untuk pasukan TNI AL yang berhasil menyingkap pengkhianatan besar. Malam itu, sejarah tercatat. Di balik tenangnya samudera, di balik senyumnya seorang tokoh terhormat, tersimpan kegelapan besar yang akhirnya runtuh.
Dan TNI AL membuktikan bahwa mereka bukan hanya penjaga laut, tapi juga benteng terakhir bagi harga diri bangsa. Tamat.